Oke, kembali lagi bersama saya Gedeka Nendra, dan di Astrea Vlog ketika kali ini kita akan test drive. Oke, di sini stand HP akan saya letakkan sini. Nah, saya pakai stand mereknya nggak dikenal, mereknya apa saya nggak tahu. Jadi saya double tap-nya pakai double tap yang terkenal di Instagram atau TikTok gitu. Oke, saya ambilin dulu barangnya ya. Ini saya tunjukin. Ya, ini dia. Ini saya pakai merekatnya pakai ini, dan ini dia kuat banget. Ini saya tempelin di sini, dia nggak jatuh-jatuh, padahal ini posisinya miring banget, dan ini kuat banget. Nih saya goyang-goyangin nggak bakal lepas juga, nggak ada gejala kayak mau lepas-lepas tuh, nggak ada. Ini benar-benar kuat banget. Ini recommended banget sih, ini harganya murah, tapi saya lupa harganya berapa. Biasanya tuh toko alat tulis, toko online ini banyak jualnya. Ini bisa jadi pengganti paku kalau misalkan di YouTube atau TikTok atau Instagram itu bilangnya saya buat gantiin paku. Oke, saya masukin lagi ya, karena kita akan segera berangkat untuk test drive motor ini. Oh, yang ngomong-ngomong saya nggak di endorse ya, saya aja nggak tahu nih mereknya apaan. Oke, saya simpan dulu ini ya. Oke, ini tadi sudah saya simpan ya, sudah saya masukin lagi ke plastik ya. Kurang lebih seperti ini desain motornya. Saya lihat, saya walk around dulu di sekeliling motor ini. Buat yang pengen lihat detailnya sebelum kita test drive, nih saya liatin detailnya ya, kita walk around dulu. Yang kurang lebih seperti ini. Motornya memang agak kotor sih karena pandemi, jadi nggak ada waktu buat nyuci karena masih di rumah aja kan. Apalagi saya ngeri juga ke tempat cuci karena kan pada nggak social distancing. Justru tukang cucinya juga nggak maskeran kan, banyak kan. Oke, kita langsung aja test drive. Saya tempelin dulu HP saya ke stand itu. Oke, HP-nya udah nempel, dan ini disclaimer dulu ya, kalau misalkan suara saya nggak terlalu kedengaran mohon dimaklumi, karena posisi nyetir saya sama kamera HP atau mikrofon HP itu agak jauh, jadi mohon dimaklumi kalau suara saya agak nggak kedengeran ya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang saya nyalakan motornya dan kita akan segera jalan. Dan ini disclaimer juga, sorry kalau misalkan agak goyang-goyang karena memang ini stand HP lahirnya agak oblak ya, jadi mohon dimaklumi aja ya. Kalau misalkan jalannya agak keriting atau apa, mohon dimaklumi kalau misalkan goyang-goyang karena leher standnya ini agak kurang kokoh. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita jalan sekarang. Oh ya, saya hampir kelupaan, saya copot dulu lakban di plat nomor karena nanti dikiranya orang jahat lagi saya nutupin plat nomor. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah saya lepas dan kita siap jalan. Ya, karena di video suara saya nggak kedengeran, jadi saya recording suara saya sendiri menggunakan aplikasi editing video ini. Dan juga video ini tidak menggunakan background musik, jadi mohon maaf jika rasanya sunyi gitu ya, cuma ada suara saya saja. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena selain itu saya juga nggak punya koleksi musik buat jadiin background. Jadi ini cuma suara saya aja. Dan kita akan segera membahas impresi pertamanya. Impresi pertama saya mulai dari membahas joknya.
joknya ini menurut saya Astrea ini joknya empuk. Bahkan saya bisa bilang joknya ini nyaman sekali. Jadi buat jarak jauh juga nyaman. Dan juga saya mohon maaf ya, karena di kamera kelihatannya kualitasnya bergetar gitu ya, banyak getaran segala macam karena leher stand yang saya gunakan itu udah bergoyang sesuai yang saya sebutkan di awal video tadi. Selain itu juga kamera yang saya gunakan ini merupakan kamera HP dari Samsung Galaxy A10s yang tidak memiliki stabilizer di kameranya. Jadi terasa bergoyang-goyang banget ya, bahkan sampai patah-patah gitu. Kembali lagi kita membahas joknya. Selain joknya itu empuk dan juga nyaman, dia juga lebar. Jadi ya itu menurut saya sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah joknya lebar atau enggak? Komen aja di bawah. Tapi buat saya joknya sih lebar. Jadi buat saya sih nyaman aja gitu duduk di situ. Nggak terlalu bikin pantat saya cepet pegel itu enggak. Jadi buat jok saya kasih skor bintang 5. Kemudian impresi soal rasio gigi Honda Astrea. Buat saya rasio gigi motor ini kasar. Karena saya berjalan gigi 3 kecepatan 40 itu RPM putaran mesin motor sangat tinggi dan membuat bodinya bergetar. Untuk getaran mesin sebenarnya nggak terlalu ya, getaran mesin oke-oke aja, justru yang bergetar itu adalah bodinya karena rasio giginya yang kasar. Baru kecepatan 40 gigi 3 saja putaran mesin sudah sangat tinggi. Dan selanjutnya kita akan membahas impresi tentang mesinnya. Kemudian kita akan membahas impresi soal mesin. Mesin yang digunakan pada Honda Astrea Grand ini berkapasitas 100 cc dengan kapasitas real 97 cc dengan tenaga 7,3 PS dan torsi 7,3 Nm. Tenaga tersebut menggunakan penggerak rantai, jadi menggunakan timing chain, bukan pakai gardan ya. Dan untuk urusan tarikan segala macam, motor ini lemah. Tenaga mesin motor ini saya bilang lemah. Karena mesin motor ini tidak didesain untuk kebut-kebutan atau tarik-tarikan. Jadi kalau teman-teman butuh performa yang lebih dari suatu motor bebek, saya sarankan ambil Honda Suprafit yang lebih bisa lari lah daripada Honda Astrea ini. Atau kalau punya duit lebih, sekalian ambil Supra X125. Motor ini itu digunakan untuk di medan yang berat, jadi enggak di jalan rata seperti ini tidak bisa diandalkan motor ini. Jadi buat harian dia payah. Kemudian kita akan membahas radius putarnya. Untuk radius putar sendiri, saya bilang untuk motor seukuran Astrea ini tergolong kecil. Jadi buat putar balik segala macam itu sudah cukup buat saya. Dengan radius putar seperti itu di perkotaan segala macam buat saya cukup. Karena radius putarnya tergolong kecil untuk motor seukuran ini. Nah, tadi kita sudah melewati tikungan dan buat saya motor ini itu handlingnya sangat mantap sekali. Jadi bisa dibilang handlingnya ini bagus, buat motor seukuran ini bagus. Tapi walaupun handlingnya bagus, motor ini suspensinya juga nyaman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bagaimana soal kenyamanannya. Nah, nanti kita akan segera tes suspensi motor ini. Sekarang saya akan fokus nyebrang dulu. Nah, itu barusan di depan ada Honda Beat Street baru ya, yang tahun 2020 itu. Kita belum sempat review itu karena dealer yang saya biasa kunjungi untuk review motor-motor terbaru dari Honda itu sedang tutup karena PPKM. Nah, untuk suspensi motor ini sendiri, saya bilang motor ini suspensinya nyaman, walaupun ada unsur kerasnya. Nah, di video terlihat saya mengemudikan motor dengan perlahan itu bukan karena saya ibaratnya mengeluh karena suspensinya keras.
karena memang cara mengemudikan motor dengan baik di jalan jelek seperti itu harus pelan-pelan, karena kalau misalkan kita kenceng-kenceng suspensi motornya bisa jebol. Jadi harus hati-hati di jalan jelek. Selain itu juga bisa bikin berarti jeruan kita turun, kita harus betulin di tukang pijet yang harus ngeluarin duit banyak. Kemudian soal konsumsi BBM. Konsumsi BBM motor ini itu sangat amat hemat sekali. Dan saya bilang gitu karena memang kenyataan. Saya isi Pertalite 20.000 itu dalam seminggu cuma berkurang setengah tangki saja. Gitu. Ya karena memang motor ini, selain itu faktor kedua karena jarang saya pakai sih. Tapi sekali-sekali pernah saya pakai sering, dan itu tuh hematnya bukan main, bahkan mengalahkan hematnya Honda Beat yang sudah memiliki eco driving. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana akselerasinya. Dan sekarang saya akan mulai fokus untuk menyeberang lagi ya. Ya, saya sudah berhasil menyeberang dengan selamat, dan saatnya kita cari wilayah yang aman dan nyaman untuk kita lakukan akselerasi motor ini. Ntar saya nyelip mobil dulu. Oke, sudah berhasil, dan saya akan cari tempat yang nyaman untuk kita akselerasi. Nah, di sini sepertinya adalah tempat yang oke. Saya akan berhenti dulu di sini, saya akan bersiap-siap. Dan saya lihat belakang dulu apakah kondisinya sudah memungkinkan. Ya mungkin ini kondisinya sudah memungkinkan ya. Oke, sekarang saya akselerasi sekarang ya. Dan bisa dilihat motor ini akselerasinya apa ya, nggak terlalu kenceng, tapi juga nggak pelan-pelan amat. Jadi saya bilang ya cukup lah akselerasi dari gigi 1, gigi 2, dan berurut sampai gigi 3. Itu cukup lumayan lah. Oke, saya akan fokus nyebrang lagi. Oh, ternyata sepi ya. Saya langsung aja gaspol. Dan kita akan segera sampai ke kesimpulan. Apakah motor ini layak untuk dipakai harian atau tidak? Kesimpulannya, motor ini saya bilang untuk pemakaian harian agak kurang worth it ya. Karena tenaganya kurang dan juga rasio giginya kasar. Jadi untuk urusan akselerasi segala macam, tarikan itu nggak ada yang bisa diharapkan. Jadi untuk harian saya sarankan pakai saja Honda Supra Fit atau Honda Supra X 125. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan tes tanjakan di sini. Wow, sepertinya agak ramai nih. Oke, kita tunggu saja dulu sampai orang-orangnya pergi. Oke, karena audio saya di sekitaran sini sudah bisa didengar dengan baik, saya akan kembalikan ke audio aslinya. Lebih detail, kecil kan? Cukup kecil tapi nggak kecil-kecil banget. Saya bisa bilang cukup. Ini tes nanjak nih. Ini saya masih bisa. Oh, justru kalau nanjak dia RPM kecil aja dia bisa nanjak. Seperti itu. Malah RPM kecil malah dia bisa nanjak. Oke, saya rasa sekian dulu Astrea Vlog kali ini. Oke, sekian Astrea Vlog kali ini. Mohon jangan salvok sama itu, yaitu peralatan syuting sama belanjaan ibu saya, mohon jangan dilihat. Oke, sekali lagi sekian vlog Astrea Vlog keempat, Astrea Vlog ketiga kali ini. Terima kasih sudah menonton.